Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bagaimana ini saudara saya yang ada di dukun Pak Haji Khalid? Alhamdulillah sehat, Pak. Siap. Alhamdulillah sehat. Humus yang ada di Sejayu ya ini ya. Bunga. Gimana Bu? Bunga sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Bu Siti Nurmala yang Balong Panggang, bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Bapak. Oke. Baik Bapak-bapak, mohon izin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya akan menampilkan materi barangkali nanti jadi bahan diskusi bersama. Materinya adalah bagaimana kita melakukan pendampingan terhadap teman-teman guru kita. Mohon izin, apa bisa dicermati tulisan di sini? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Bisa. Ya Pak, jelas. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tugas kita sebagai kepala sekolah ketika melaksanakan program sekolah penggerak ini adalah melakukan pendampingan, evaluasi sekaligus pengembangan profesional, baik untuk para teman guru maupun kepada diri kita sendiri. Yang pertama, kriteria pertama adalah menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Nah, untuk ini program pendampingannya adalah melakukan supervisi terhadap kegiatan dengan cara mengumpulkan data yang nantinya digunakan untuk menganalisis konteks satuan pendidikan kita. Nah, adapun evaluasi yang kita kerjakan dalam hal ini adalah mengadakan pertemuan dengan perwakilan orang tua, juga dengan yayasan, untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan mereka terhadap sekolah. Ya, layanan kita bagaimana, kinerja kita bagaimana, program kita seperti apa. Terus kemudian kita juga menginventarisir apa keinginan mereka terhadap perubahan-perubahan sekolah yang akan kita kerjakan. Dan seberapa banyak dari keinginan tersebut yang sudah dipenuhi oleh sekolah, mana yang belum, mana yang kira-kira akan menjadi skala prioritas. Nah, adapun pengembangan profesional untuk hal ini adalah mengadakan pelatihan, bagaimana menyusun instrumen untuk mengumpulkan data yang tadi itu. Nah, setelah instrumen dikumpulkan, kalau perlu nanti data itu kita ubah menjadi data statistik, ya, dipakai untuk apa? Menganalisis kira-kira satuan pendidikan kita ini seperti apa. Tujuannya apa? Nanti kalau kita tahu nolnya tahun ini, nah, tahun depan kita adakan hal yang sama, kita tahu deltanya. Progresnya seperti apa, keberhasilannya berapa persen kalau dikuantifikasi. Yang belum berhasil berapa persen, apa penyebabnya. Itu semua adalah hal penting yang harus kita kerjakan. Nah, yang berikutnya adalah kita bareng-bareng ini merumuskan visi, misi, dan tujuan yang tadi sudah disampaikan oleh Abah Khalid. Ya. Nah, pendampingannya bagaimana? Melakukan monitoring dengan membagikan pengalaman dalam menyusun visi, misi di sekolah kita yang visi, misi itu tahun sebelumnya seperti apa. Kita tinjau itu. Ya. Nah, setelah kita tinjau, terus kemudian kita perlu analisis mana yang perlu diubah, mana yang sudah dicapai, mana yang belum, ya. Yang belum apa sebabnya, kemudian bagaimana perubahan yang dikehendaki. Nah, adapun pengembangan profesional untuk hal ini adalah kita bentuk tim untuk bisa menyusun visi misi dan tujuan sekolah kita, serta memberi kesempatan kepada mereka kalau perlu studi banding. Ya, kemana ya, bisa ke sekolahnya Abah Khalid, ke Bu Musliha, ke Ibu Siti Nurmala. Nanti dari situ kita bisa meroleh gambaran, oh ternyata ada hal baik dari sekolah-sekolah itu yang bisa kita adaptasi untuk jadi inspirasi bagi visi misi kita berikutnya. Nah, terus kemudian keempat adalah menentukan pengorganisasian pembelajaran. Apa yang kita lakukan untuk ini? Ya, pada tahap ini pendampingannya adalah melakukan diskusi, brainstorming dengan guru, dengan warga sekolah. Kalau perlu, ya, dengan melihat visi misi yang ada, dengan melihat karakteristik sekolah kita undang konsultan, ya,
Untuk apa? Untuk menentukan pengorganisasian pembelajaran sekolah kita ke depan itu seperti apa. Ya, pilihannya kan 3 nanti ke depan ini. Apakah sekolah full luring? Apakah full daring? Apakah separuh? 3 hari luring, 2 atau 3 hari daring. Nah, itu adalah pilihan-pilihan yang akan kita hadapi bareng-bareng, melihat dan mencermati perkembangan sekolah kita pasca COVID dan keputusan kementerian untuk pembelajaran langsung. Kemudian dalam hal ini, evaluasinya kita dengan cara melihat dan merefleksikan data hasil belajar siswa, serta menginvestigasi tentang adanya hubungan antara hasil belajar siswa dengan pengorganisasian dalam pembelajaran. Sekaligus kita membuat semacam langkah prediktif, kira-kira kalau nanti pembelajaran anak-anak itu, ya, misalnya dengan plafon modul seperti yang dituntut dalam kurikulum sekolah penggerak ini, langkah apa yang kita bisa lakukan agar hasilnya serta capaiannya jauh lebih maksimal dari model konvensional yang sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir. Adapun langkah pengembangan profesional adalah melakukan pelatihan, ya, kepada siapa? Semua guru. Untuk apa? Nah, untuk bagaimana mereka mengembangkan model-model pembelajaran serta media pembelajaran yang berbasis TIK. Dengan cara seperti ini, guru bisa lebih terampil di dalam mengembangkan program pembelajaran yang tujuannya adalah capaian pembelajaran siswa itu betul-betul nanti bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Nah, yang terakhir, bagaimana tentang menyusun rencana pembelajaran? Pada aspek ini, langkah pendampingannya jelas kita melakukan coaching, ya, tentang penyusunan rencana pembelajaran atau RP. Berdasarkan apa? Urutan-urutan logis yang tentunya juga memperhatikan karakteristik dari sekolah kita. Ada sistem modifikasi, ada ruang kreatif untuk guru di sini. Nah, kemudian langkah evaluasinya seperti apa? Melakukan uji petik rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru, ya. Beberapa guru kita, misalnya rumpun guru bahasa kita ambil 1, rumpun MIPA kita ambil 1, rumpun IPS kita ambil 1, masing-masing diminta untuk menyampaikan di hadapan kita semua, sekaligus untuk mengkaji apakah rencana pembelajaran yang disusun itu sudah sesuai dengan plafon yang dikehendaki dalam konteks sekolah penggerak ini. Nah, adapun sisi pengembangan profesionalnya adalah, ya, mau tidak mau karena ini hal baru, ya, kita akan mengadakan plafon dalam bentuk workshop. Workshop apa? Penyusunan rencana pembelajaran yang berbasis TIK. Nah, hasilnya apa nanti? Guru-guru menyusun modul bahan ajar. Di mana modul bahan ajar ini kalau perlu, sebelum nanti disampaikan ke siswa, kita adakan micro teaching. Sehingga bisa dicermati kekurangan dan kelebihan sekaligus menerima masukan dari guru-guru serumpun atau tim ahli yang dibentuk oleh sekolah. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali mohon agar ini lebih komplit, Bapak Ibu bisa mengajukan saran mungkin atau mungkin pertanyaan. Saya persilakan. Saya Pak. Silakan, Bu Mus. Saya hanya nanya gini Pak, ini ya, ada pendampingan dan evaluasi. Ya. Menurut Pak Edi ini didahulukan evaluasinya dulu atau pendampingannya dulu ya? Ya, kalau saya dari kriteria ini, saya melakukan pendampingan dulu. Setelah didampingi itu kan tentunya ada progres dari guru yang bersangkutan, ya, pada yang kita dampingi. Kemudian kita adakan evaluasi. Setelah diadakan evaluasi, pilihan logisnya adalah what next, rencana tindak lanjutnya. Nah, RTL-nya atau rencana tindak lanjutnya adalah kita adakan program pengembangan profesional. Ini bisa macam-macam, bisa pelatihan, bisa kemudian workshop, bisa. Jadi disampaikan di sini, saya coba juga kalau perlu kita beri lampu hijau teman-teman untuk studi banding ke sekolah lain. Mungkin begitu, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Barangkali Abang Khalid atau Ibu Siti Nurmala. Dengan contoh-contoh yang Bapak sampaikan itu sudah jelas dan bisa dimengerti. Insya Allah terima kasih. Abang Khalid, ya, cukup, Pak? Cukup.
Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah dan kita pinaringan sehat terus. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.